Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Di suatu hari, MC kita lagi tidur, ada suara, "Bangun, bangun, ini suara yang terdengar di telingaku. Ayo bangun, udah pagi." Ibu bilang, "Kalau kau masih tidur, itu berarti kau anak nakal. Dasar ayah tukang tidur." "Hah? Siapa yang baru memanggilku ayah? Bangun, matahari sudah terbit." Ini jadi bukan mimpi. Iya benar juga. Kemarin tiba-tiba aku punya seorang putri yang harus aku rawat. Ayah, ayo kita sarapan. Ini adalah hal yang gak pernah aku bayangkan sedikit pun sebelumnya. Apa aku keluar aja ya? Karena aku hanya mahasiswa biasa, profesor sialan itu. Aku selalu mengabaikan apa yang dia lakukan. Tapi kali ini, dia keterlaluan. Aku hanya mahasiswa biasa yang memikirkan tentang mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan uang. Tiba-tiba ada nelfon nih. "Halo, ibu, makanan." Ibu pikir pria dewasa sepertiku gak bisa mencari makanan sendiri, ha? Aku makan dengan baik kok, jadi jangan khawatir. Enggak, kenapa ibu berbicara tentang hal itu lagi? Kita kan udah selesai membicarakan hal itu. Aku perlu mendapatkan gelar masterku untuk bisa menjadi spesialis. Jika aku keluar sekarang, siapa yang akan menerimaku? Ibu pikir perusahaan besar bisa langsung menerima semua orang? Aku udah kesal karena profesorku berhenti membuatku lebih kesal lagi. Benar-benar. Kau pikir aku gak diterima bekerja karena aku tidak menginginkan pekerjaan? Atau aku tetap kuliah karena aku menginginkannya? Karena biaya kuliah mahal, aku menggunakan semua uang orang tuaku. Dan karena gak cukup, waktu libur semester aku gunakan untuk bekerja paruh waktu dan membayar uang kuliahku dari hasil bekerjaku. Dan setelah 6 tahun, akhirnya aku mendapatkan gelar sarjana. Tapi profesorku berkata, untuk jurusan sains dan teknik perlu mendapatkan gelar master. Jadi aku melanjutkan studiku. Dengan susah payah aku mendapatkan gelar masterku. Kemudian aku diberitahu bahwa aku perlu gelar PhD untuk bisa mengajar. Aku harus cepat-cepat dan menghasilkan uang, sehingga bisa mengurangi kekhawatiranku meskipun hanya sedikit. Jika aku bisa mendapatkan gelar PhD ku juga, pada akhirnya aku melepaskan stresku dengan cara yang salah. "Halo ibu, ya maafkan aku, perkataanku sebelumnya sedikit." "Iya, terima kasih karena selalu mengkhawatirkanku." Aku tutup dulu teleponnya. Dalam hati MC kita ini, siapa yang tidak menginginkan kehidupan bahagia? Dan siapa yang tidak menghasilkan banyak uang dan berkeluarga? Tapi kenyataannya, mengurus diri sendiri aja sulit. Itu adalah mimpi yang tidak mungkin bisa aku wujudkan. Aku penasaran apa yang orang ini sedang lakukan. Hey, apa yang sedang kau lakukan? Apa hari ini kau sibuk? Karena hari ini hari Jumat, ayo kita pergi makan malam dan minum soju bersama. Dan di sini akhirnya tidur. Apa kemarin aku terlalu banyak minum? Kepalaku sakit. Sepertinya aku akan moka. Terus tiba-tiba ting tong, ting tong. Hah, ada pedagang di Sabtu pagi. Aduh. Terus udah sampai 5 menit nih, masih terus nyala belnya. Mereka membuatku bangun dari tempat tidur. Mereka benar-benar luar biasa. Aku terkesan dengan kegigihanmu selama 5 menit lebih. Tapi aku tidak akan membelinya. Aku gak percaya siapa. Dan ternyata ada seekor loli. Ya, seekor loli yang ada di depan pintu. Apa yang kau lakukan menekan bel pintunya? Dalam hati, oh ya BTW nama MC-nya Jihun ya. Jihun, ada apa? Pada musim seperti ini, kau hanya mengenakan pakaian itu saat keluar rumah. Apa kau tersesat? Aku perlu melaporkannya ke polisi. Tiba-tiba, ayah? Hah? Ayah? Oh, jadi kau terpisah dari ayahmu ya? Kakak ini pasti sangat mirip dengan ayahmu kan? Si Loli menjawab, enggak, kau itu ayahku. Hah? Aku ini bukan ayahmu. Sepertinya kau gak tahu karena kau masih muda. Tapi untuk bisa memiliki anak, kau harus menikah. Tapi kakak ini belum menikah. Enggak, kau ayahku. Baiklah, kalau begitu siapa ibumu? Nama ibuku, Yena, Pak Yena. Hah? Pak Yena? Gak mungkin. Pak Yena yang dulu tinggal di komplek pertama Cukong. Tunggu, 7 tahun yang lalu Yena dan aku pergi jalan-jalan dan tidur bersama. Tapi setelah itu tiba-tiba dia menghilang. Sekarang dia bilang dia anakku. BTW anaknya namanya Chairin. Chairin berkata, ibu bilang aku harus menelponnya saat aku sampai di sini. Halo? Iya udah sampai. Tentu saja tidak akan terjadi apapun. Aku ini kan putrimu. Dalam hati Jihun,
Gak mungkin, gak mungkin. Kenapa ibu? Ayah, dia di sebelahku. Baiklah, aku akan memberikannya padanya. Ayah, ini ibu. Halo, Cihun. Sudah lama gak bertemu. Bagaimana kabarmu? Pak Yena, apa ini benar-benar kau? Pak Yena menjawab, tentu saja, ini aku. Kalau enggak siapa lagi? Cihun bertanya, apa yang telah terjadi? Seorang anak, kau bercanda kan? Pak Yena menjawab, apa maksudmu bercanda? Sekarang Cairin bisa mengerti semuanya. Jadi perhatikan kata-katamu. Benarlah dia anak kita. Hah? Gak mungkin. Pak Yena melanjutkan, meskipun kau menyangkalnya, tidak akan ada yang berubah. Kalau kau benar-benar gak percaya padaku, lakukan aja paternity test atau kayak tes DNA kurang lebihnya. Kalau begitu, kenapa kau tiba-tiba menghilang? Pak Yana menjawab, sesuatu hal terjadi. Maafkan aku gak bisa menceritakannya padamu sekarang. Dan karena situasi ini, aku meninggalkan Cairin padamu. Untuk sementara waktu, aku akan meninggalkan dia untuk tinggal bersamamu. Aku akan mengirimkan uang untuk biaya hidupnya. Aku sudah mengurus semua masalah hukumnya. Hah? Apa? Tunggu, Pak Yana. Pak Yana melanjutkan, aku gak bisa lama-lama sekarang. Kita akan bicara lagi lain kali. Hei, tunggu! Dan akhirnya teleponnya pun dimatiin. Dalam hati Cihun, jika aku bisa berkata, aku ingin berkata kasar sebanyak mungkin sekarang. Tapi di sini ada anak kecil, jadi aku harus menahannya. Cihun berkata, kau bilang namamu Cairin kan? Sekarang ayo kita masuk ke dalam. Oke, lalu Cairin memegang tangan Cihun. Ini pertama kalinya aku ada di rumah ayahku. Pasti akan menyenangkan. Dalam hati Cihun, tiba-tiba memiliki seorang putri. Dunia ini sudah keras. Aku tidak memikirkannya saat itu. Bagaimana pertemuan ini akan mengubah kehidupan sehari-hariku. Dan seperti itulah kehidupan dengan Cairin. Di dalam rumah kosong banget ya kulkasnya. Dalam hati Cihun, ya aku selalu makan di luar dan tidur di rumah pada hari libur aja. Kalau sore kadang pesen GoFood. Ini anak kecil gue kasih makan apa ya? Cihun berkata, kayaknya aku harus belanja kebutuhan dulu deh. Ayo, mau pergi belanja? Cairin bertanya, apakah kita akan pergi belanja? Aku mau ikut. Yaudah, pergi. Dalam hati Cihun, aku baru sadar, ini kan Januari dan udaranya dingin. Apa dia cuma punya baju itu? Cihun berkata, Cairin, kau gak ganti baju dulu? Nanti kau kedinginan lo di luar. Cairin gak kedinginan kok. Meskipun dia bilang begitu, tetap aja aku khawatir. Yaudah, tunggu bentar ya. Nah, sementara gini aja dulu. By the way, memang dari translatornya, memang dia tipe teksnya itu lebih kekinian ya, nggak terlalu baku. Hah, anget, iya kan? Lagian ngapain kau keluar pakai baju-baju kayak gini? Ntar bisa kena flu kamu. Aku nggak peduli sama flu. Sangat hangat. Aku suka. Dalam hati Cihun, kurasa gini boleh juga. Udah kayak gini aja. Nggak apa-apa lah daripada beli baju baru. Terus pas lagi di supermarket, orang-orang berkata, ya ampun, lihat anak kecil yang digendong ayahnya itu. Cantiknya anak itu. Tapi kenapa dia pakein baju anaknya tipis banget kayak gitu? Dalam hati Cihun, mendingan aku beliin dia jaket aja lah. Kalau nggak salah ada toko baju anak-anak di lantai 2 kan? Mending beliin dia sebelum dilihatin lebih banyak orang lagi. Lalu akhirnya kesana beli. Terima kasih. Cihun berkata, bagaimana bisa baju anak-anak semahal baju orang dewasa? Cairin berkata, wah, baju pertamaku yang dibelikan ayah. Tapi ayah, apa ayah sakit? Cihun jawab, hah? Iyakah? Perasaanmu aja mungkin. Dalam hati Cihun, kapan ya terakhir kali aku masak? Aku bahkan nggak tahu apa rice cookernya masih bisa dipakai. Bahkan aku juga nggak punya duit. Haruskah aku beli sereal aja untuk sementara? Cairin, apa kau suka sereal? Cairin menjawab, aku suka apa aja yang dibuatin ayah. Dalam hati Cihun, syukurlah dia nggak ribet soal makanan. Tunggu, buset, perutku. Apa aku salah makan ya kemarin? Cihun berkata, Cairin, ayah mau ke toilet dulu ya. Kau di sini aja, jangan kemana-mana. Oke, Cairin merespon. Oke, aku mau lihat-lihat kalau gitu. Terus di sini lari terus. Dan di sini dari yang baik-baik, tiba-tiba Cairin langsung berubah auranya. Langsung jadi jahat. Terus orang-orang ngomong nih, wah dia cantik banget. Apa dia anak seorang model? Kenapa dia sendirian? Terus tiba-tiba ada PEDO yang datang. Nah, di mana orang tuamu? Apa kau tersesat? Lagi ke toilet? Oh, apa kau beneran gak tersesat? Mau om bantu? Oi, ini bukan urusanmu. Dan orang-orang mendengar itu ketakutan. Hei, apa kau lihat yang barusan itu? Iya, aku bisa lihat dengan jelas petir hitam di belakangnya. Terus akhirnya Cihun pun balik. Maaf ya Cairin, tadi antri toiletnya. Gak apa-apa kok. Cairin jadi anak baik saat menunggu. Apa perut ayah udah gak sakit lagi? Tangan Cairin ini tangan dokter. Sembuhlah, wahai perut ayah. Dalam hati Cihun, apa cuma perasaanku atau emang perutku jadi mendingan? Orang-orang ngerumpi, apa dia itu ayahnya? Gak ada mirip-miripnya. Shh, jangan keras-keras. Dia mungkin lebih mirip ke ibunya. Ibunya pasti cantik banget. Dan dia pasti punya banyak uang. Emangnya dia kaya? Kok kelihatan miskin gitu? Dalam hati Cihun, bisa-bisanya mereka ngegosip kayak gitu padahal gak kenal sama aku. Tapi itu emang fakta. Fakta yang tidak terbantah kalau kami emang gak mirip.
ya mungkinkah dia bukan anak kandungku? Dan akhirnya pulang, dia ngecek harga tes DNA nih. Biaya tes di RS swasta mahal banget. Tapi ini satu-satunya cara kalau aku tidak ingin menarik perhatian. Sepertinya yang aku butuhkan cuma rambutnya. Jadi aku hanya perlu mengambil beberapa helai sambil menyisir rambutnya. Aku harus melakukannya besok. Jadi aku akan izin ke profesor kalau aku akan sedikit terlambat karena masalah pribadi. Pasti bakalan kena omel lagi nih. Di sini si Cairin tidur. Yana bilang itu anak kami. Tapi anak ini nggak punya kemiripan sedikit pun denganku. Jadi aku cuma bisa berpikir kalau dia bukanlah anakku. Ya, aku akan tahu setelah melihat hasil tes DNA besok. Dan akhirnya Ji-hoon pun besok pergi ke rumah sakit. Dan pas dicek, apa? Ya, menurut hasil tes DNA dari Kim Ji-hoon dan Kim Cairin, kalian berdua adalah ayah dan anak kandung. Iya, dia anak kandungmu. Tapi kami gak mirip sama sekali. Karena semua alel sejajar, tidak ada alasan untuk curiga. Cairin beneran anak kandungku. Terus apa yang harus kulakukan? Apa bisa aku merawat anak? Yana bilang kalau dia akan mengurus semua biayanya. Tapi aku harus berangkat ke lab. Kalau aku menitipkan di penitipan anak, gimana caraku menjemputnya? Aduh, rasa khawatir udah mulai numpuk. Terus akhirnya Ji-hoon pulang. Ayah, Cairin, kamu gak apa-apa sendirian? Cairin menjawab, iya, TV sangat menyenangkan. Kalau kamu nontonnya terlalu deket, nanti matamu bisa sakit. Dan kau nanti bakalan pakai kacamata. Gak apa-apa, mata Cairin bagus kok. Dalam hati Ji-hoon, setidaknya moodku jadi lebih baik sejak Cairin di sini. Ya udah, mau mandi dulu. Kau lanjut nonton TV sebentar, oke? Kayak gini aja nggak masalah kan? Karena berakhir seperti ini, mending menyerah aja sama PhD dan mulai nyari kerja. Lagian aku juga nggak suka sama profesorku yang sombong itu. Jadi seharusnya nggak ada masalah. Terus tiba-tiba Cairin mau gosok gigi juga. Ayah, minta odolnya. Iya. Terus akhirnya dikasih odolnya, sikat gigi. Dalam hati Ji-hoon, imutnya. Ji-hoon bertanya, kamu ngapain aja seharian ini? Cairin menjawab, aku nonton TV. Nonton TV? Nggak bosen? Aku bosen. Aku pengen bareng ayah. Tapi karena ayah kerja, Cairin bisa menahannya. Wah, Cairin pinter ya. Cairin merespon, hehe, mama juga sering bilang gitu. Ji-hoon bertanya, kamu tinggal di mana saat masih sama mama? Cairin menjawab, di tempat yang sangat jauh dari sini. Aku harap ayah bisa tinggal di sana juga. Dalam hati Ji-hoon, imigrasi, mungkin di luar negeri atau semacamnya. Tapi ini juga udah bukan zaman dinasti. Imigrasi bukan masalah besar saat ini. Sejujurnya, aku masih ingin menanyakan banyak hal. Tapi aku nggak bisa meminta anak kecil untuk menceritakan semuanya sekaligus. Kurasa akan ku cari tahu sedikit demi sedikit selagi hidup bersamanya. Dan akhirnya mereka pun pergi ke ranjang. Cairin berkata, aku seneng banget bisa tidur sama ayah. Benarkah? Ayah, apa ayah suka Cairin datang ke sini? Oh, iya tentu saja. Wah, Cairin mau mijitin ayah. Mijit? Iya, Cairin jago mijit loh. Gimana? Enak kan? Iya, enak. Habis mandi air hangat lalu dipijit gini, aku jadi. Ji-hoon pun akhirnya tidur. Ayah, udah tidur. Ayah, jadilah keren, jadilah sehat. Dan di sini mungkin si Cairin menggunakan spell ya, atau skillnya untuk entah menyembuhkan Ji-hoon mungkin. Dan akhirnya selesai. Sekarang mimpi indah ayah. Lalu keesokan harinya ada alarm bunyi. Udah pagi. Haruskah aku sedih? Leherku kok udah gak sakit lagi? Aku tekan-tekan kok udah gak sakit ya? Perasaan aku kemarin gak ngapa-ngapain. Terus Cairin datang. Ayah, peluk. Oh, Cairin, kau udah bangun? Cairin bertanya, ayah, apa ayah merasa segar pagi ini? Ji-hoon menjawab, hah? Kok kamu tahu? Itu semua pasti berkat pijatan Cairin. Ji-hoon berkata, oke, energi ayah udah kembali full pagi ini berkat Cairin. Untung ayah punya Cairin. Cairin merespon, hehe, Cairin akan menjitin ayah setiap hari. Ji-hoon berkata, baiklah, kau pasti lapar kan? Yuk sekalian sarapan. Tiba-tiba ada nelpon nih. Hah? Siapa yang nelpon pagi-pagi gini? Pas dilihat ternyata ibu, mamanya. Oh iya juga. Aku benar-benar lupa. Aku harus ngasih tahu orang tuaku kalau mereka udah punya cucu. Tapi aku susah kalau harus bohong sama orang tuaku. Terus apa yang harus kulakukan? Haruskah aku angkat? Tenanglah. Coba ngomong seolah-olah nggak ada apa-apa. Senormal mungkin. Halo? Ibu yang nanya, apa yang terjadi? Suaramu aneh. Enggak kok. Apa ibu udah sarapan? Ibu menjawab, udah. Kamu udah? Iya. Aku makan pakai sereal. Syukurlah meski kau cuma makan sereal. Aku makan dengan teratur kok bu. Ibu kemarin mau menelponmu. Ibu mau mencarikan beberapa tempat untukmu bekerja. Benarkah? Aku sudah memutuskan. Aku udah gak mau ngejar gelar doktor. Aku mau kerja aja setelah tahun ini. Ibunya merespon, ide bagus. Kau pulang kan tahun baru ini? Ji-hoon menjawab, tentu saja. Aku akan pulang sebelum tahun baru juga. Ibunya merespon, sungguh? Kapan? Ibu akan masakin makanan kesukaanmu. Aku pulang minggu depan. Baiklah, sampai jumpa minggu depan. Semoga harimu menyenangkan. Ibu matiin ya. Dalam hati Ji-hoon, aku bakal ngenalin Cairin ke mereka minggu depan. Mereka pasti bakal seneng banget kalau putra mereka akhirnya memutuskan untuk bekerja. Itu bikin aku khawatir karena aku harus memberitahu mereka berita buruk.
Terus tiba-tiba Chaerin mau meluk Ji-hoon. "Chaerin, ada apa?" Chaerin berkata, "Ayah kelihatannya sedih, jadi aku juga ikutan sedih." Ji-hoon merespon, "Nggak apa-apa, ayah nggak apa-apa kok, jangan khawatir." Ayah harus bilang ke Chaerin, "Apa masalah ayah? Nanti Chaerin pasti akan menghilangkan masalah ayah." Iya, ayah janji deh. Ayo kembali ke meja makan, habiskan sarapanmu dulu. Gimana? Apa serealnya enak? Chaerin menjawab, "Iya, rasanya bahkan jadi lebih enak karena makan bareng ayah." Dalam hati Ji-hoon, melihat Chaerin tersenyum, entah kenapa membuat semua keresahanku seketika lenyap. Pasti akan bagus jika aku bisa menghentikan waktu, jadi semua keresahanku bisa hilang sepenuhnya. Dan akhirnya sekarang si Ji-hoon pergi ke kampus. Temennya ngelihat Ji-hoon kaget. "Ji-hoon, apa kau berkunjung ke dermatologi atau semacamnya? Kemana pergi mata pandamu itu?" Aku juga nggak tahu. Dalam hati Ji-hoon, aku sendiri juga nggak tahu gimana sakit leherku bisa hilang saat bangun. Tapi ternyata lingkaran hitam di mataku juga ikutan hilang. Apa emang ini beneran karena pijitan Chaerin? Tapi cara sains ini nggak mungkin. Temennya nanya, "Oh ya, Ji-hoon, profesor tadi nyariin tuh." "Hah? Profesor? Kenapa?" "Ya kagak tahu. Dia kayaknya nggak dalam keadaan mood yang bagus. Hati-hati aja." Ji-hoon merespon, "Oh, oke. Makasih informasinya." "Prof, aku dengar Anda mencari..." "Hei, Ji-hoon, kau serius ngasih ini padaku? Kau pikir tulisan gak jelas itu bagus, ha? Apa kau masih mau bikin puisi? Kau mau debut jadi penyair ya? Kau harus menulis konsep lebih rinci dan akurat." Maafkan aku." "Hah? Kayaknya mukamu agak cerah sedikit. Kau pasti udah tidur nyenyak ya setelah menulis ampas sialan itu." "Maafkan aku, Prof." Profesor melanjutkan, "Apa kata mereka nanti kalau aku merekomendasikanmu ke perusahaan yang aku kenal? Kau bahkan gak memenuhi persyaratan. Bikin malu aja. Kau udah hampir 30 juga. Bagaimana bisa kau masih gak mengerti berperilaku seperti manusia? Apa kau udah gak butuh rekomendasi dariku, ha? Apa kau gak tahu seberapa pengaruh omonganku di industri ini? Rekomendasi dariku itu bisa dengan mudah menangani masalah hierarki dan pekerjaan." Dalam hati Ji-hoon, si jabingan ini, padahal baru kemarin dia bilang pekerjaanku lumayan. Setiap kali mulut dia buruk, dia selalu membuat hal kecil menjadi sebuah masalah besar. Dan kalau dia udah nggak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, dia pasti bawa-bawa pengaruhnya di pekerjaan ini. Jadi mari kita lakukan lebih baik mulai sekarang. Oke, bagaimana dengan proses dokter? Apa kau sudah memutuskan? Ji-hoon menjawab, "Belum." Profesor melanjutkan, "Mungkin akan lebih baik untuk masuk ke penelitian teknis dengan gelar doktor. Jadi pikirkanlah." "Kau kumaafkan." "Baik, Profesor." Dan akhirnya Ji-hoon pun berhasil keluar dengan selamat. "Ji-hoon, apa kau baik-baik aja? Jangan dipikirkan, dia emang selalu begitu." "Iya, makasih." Bikin stres aja. Pengen ku hajar rasanya. Apa emang seharusnya aku hajar dia dulu ya, baru aku keluar? Terus di sini buka HP, ada foto Chaerin sama si Ji-hoon. Chaerin, garis kecil imutku. Ngeliat fotonya, langsung bikin hatiku tenang. Baiklah, aku akan mencoba bertahan setengah tahun lagi baru keluar. Aku cuma harus diem sampai hari itu. Aku gak akan melakukan apapun yang bisa membuatku dikeluarkan. Aku hanya perlu diam kayak orang mokat. Seniorku dulu aja sanggup kok, kenapa aku enggak? Terus akhirnya dikerjain semua. Selesai dengan sempurna. Bahkan udah aku koreksi. Saatnya aku pulang dan ngerawat Chaerin. "Hei, Yerim, profesor kemana ya?" "Entah, ngapain nanya aku?" Maaf kalau gitu. Kayaknya dia juga lagi stres. Dia tampaknya lebih gelisah akhir-akhir ini." Dan si Yerim tiba-tiba pas keluar, tiba-tiba, "Yerimku, kenapa kau mau pergi buru-buru gitu? Jangan lupa mampir ya kalau mau pulang, oke?" Waduh, Akhirnya Ji-hoon pun sampai rumah. "Chaerin, pulang." "Ayah, aku sangat merindukanmu." Ji-hoon merespon, "Ayah juga rindu padamu. Apa kau sudah makan malam?" "Makan malam? Aku memanaskan nasi dan memakannya." "Apa yang aku lakukan itu benar?" "Iya, kerja bug." "Hah?" Dalam hati Ji-hoon, bagaimana jika dia kurang nutrisi karena makan makanan seperti itu? Yena akan menghabisiku. Nggak bisa begini. Besok aku harus langsung pergi. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jaijen!